Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman karena telah berkenan hadir dalam bimbingan kelompok kali ini. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dari teman-teman ada yang mau memimpin? Ya, Berdoa mulai. Berdoa selesai. terima kasih ya. Iya. Nah, sebelum memulai bimbingan kelompok kali ini, kita kenalan dulu ya. Kenalannya itu pakai ice breaking. Tahu ini nggak, permainan polisi numpang tanya, tahu nggak? Tahu. Nah, kayak gitu ya. Contohnya gini, polisi numpang tanya sebentar atas nama teman baru. Misalnya nanti sebutin namanya ya gitu ya. Dimulainya dari saya dulu, nanti dilanjut. 1, 2, 3. Polisi numpang tanya sebentar atas nama teman baru. Misalnya Alia, Sipa, Asila. Nah, gitu. Sekarang udah kenal ya tadi Alia sama Sipa. Kalau saya Tasila. ya. Jadi bimbingan kelompok kali ini durasinya 1 kali 40 menit kurang lebih. Nanti akan membahas mengenai gaya belajar. Sebelumnya ada yang tahu gaya belajar itu apa? Belum ya? Belum tahu. Jadi gaya belajar itu ada 3. Yang pertama auditori, terus ada visual, sama kinestetik. Nah, nanti teman-teman dikasih 30 pernyataan. Nanti dipilih pernyataan yang sesuai sama teman-teman. Nanti kalau misalnya terus nanti dijumlahkan si instrumennya. Nah, nanti dari instrumen itu ada hasilnya. Nah, nanti itu teman-teman termasuk ke visual, kinestetik atau audio. Nah, gini. Boleh dilihat ya. Dihitung kayak yang sesuai ada berapa? Dihitung nggak tadi? Hitung tapi yang atasnya enggak. Tadi berapa yang dimana dihitung? 16. 16. Kalau Siva berapa? 20 tadi. 20. Kebetulan teman-teman ini gaya belajarnya sama auditori. Jadi auditori itu gaya belajarnya jadi mengekspresikan dirinya itu melalui suara. Terus kalau misalnya mau ketemu orang baru itu biasanya ada perlu latihan dulu, misalnya mau ngomong apa nih sama orang baru kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada Kak. Kalau visual yang dimaksudnya apa itu? Kalau visual itu Nika melihat dan membayangkan apa yang dibicarakan, sering melihat gambar yang berhubungan dengan kata atau perasaan mereka, mengerti suatu informasi bila melihat kejadian, informasi tertulis atau diam dalam bentuk gambar. Jadi kalau orang yang punya gaya belajar visual itu mengekspresikan dirinya itu harus dengan berupa gambar kayak gitu. Jadi harus ada contoh seperti itu. Berarti kalau visual tuh harus melihat langsung kejadiannya? Ya benar. Jadi kita bakal ngerti, bakal paham banget sama apa yang dijelasin itu kalau ada contoh nyatanya, ada kejadian nyatanya. Nah, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terus kalau yang dimaksud Kinestetik. Nah, kalau kinestetik itu kan kalau tadi visual lebih ke gambar atau foto kayak gitu. Kalau auditori itu lebih ke suara. Nah, kalau kinestetik ini itu
terhadap sesuatu. Jadi lebih ke fisiknya. Kalau tadi kan gambar kayak gitu ya. Nah kalau kinestetik ini lebih ke fisiknya, jadi harus ini kayak sentuhan kayak gitu. Jadi kayak fisik, contohnya gini deh, kayak belajar olahraga. Nah kan itu tuh fisik, langsung ada kelihatan. Nah itu contoh dari kinestetik kayak gitu. Apakah jelas? Sudah mengerti? Sudah Kak. Baik, kalau misalnya teman-teman udah paham, mungkin sampai sini bimbingan kelompok kali ini. Nah, jadi saya mau menyimpulkan dulu. Jadi instrumen gaya belajar itu tadi ada 3 ya, ada auditory, visual, sama kinestetik. Nah, ada yang bertanya lagi nggak? Atau cukup? Cukup? Baik, karena mungkin teman-temannya udah ngerti, saya cukupkan sampai di sini. Sebelum mengakhiri, kita berdoa lagi ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.